Profesor Dr. Engineering B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 ini adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Bapak B.J. Habibie pernah berkuliah di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Namun, di sana beliau hanya menghabiskan waktu 6 bulan untuk studinya. Hal ini dikarenakan setahun kemudian ia memilih melanjutkan pendidikan di RWTH, Essen, Jerman. Beliau memiliki 46 hak paten yang diakui di dunia penerbangan, yang salah satunya yang paling terkenal ialah teori keretakan sayap. Ia merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang berlatar belakangi Teknora. Walaupun hanya 1 tahun 5 bulan menjabat sebagai presiden, ia berhasil melatar belakangi kebebasan pers di Indonesia. Adapun nilai-nilai berakhlak yang ada pada Bapak B.J. Habibie adalah sebagai berikut. 1. Berorientasi pelayanan. Pesawat N250 adalah pesawat pertama yang diciptakan oleh Bapak B.J. Habibie yang menjadi bukti agar seluruh wilayah Indonesia dapat terlayani dan terkoneksi lewat udara. Banyak teori-teori baru yang ditemukan beliau dalam pengembangan pesawat terbang yang mana masuk dalam salah satu indikator berorientasi pelayanan. Perbaikan tiada henti, beliau terkenal ramah, cekatan, dan dapat diandalkan apalagi orang tercintanya ada di sebelahnya yaitu Ibu Ainun. 2. Akuntabel. Bapak Habibie adalah sosok yang bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi atas kepercayaan yang dilakukan. Bapak Habibie terkenal dengan mentalitas sepedanya. Beliau pernah berkata, kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Begitulah giatnya beliau bekerja sehingga beliau dapat predikat Bapak Teknologi Indonesia yang diberikan Dirgantara pada saat kepemimpinan Soekarno. 3. Kompeten. Bapak B.J. Habibie mendapatkan predikat sebagai Bapak Teknologi Indonesia berbakat kompetisinya dalam teknologi pesawat terbang. Hal ini adalah salah satu dari angkatan pertama generasi Dirgantara yang dikirimkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno ke berbagai negara untuk belajar membuat pesawat. Dalam artikel yang ditulis Arif Soni Wibowo, co-founder dari situs penggagas.com, dikisahkan dengan gamblang bagaimana seorang Habibie dapat dijuluki sebagai Mr. Crack sejak dia menemukan rumus yang dia namakan faktor Habibie yang bisa menghitung keretakan sampai ke atom-atom pesawat terbang. 4. Harmonis. B.J. Habibie adalah satu pemimpin yang partisipatif, di mana beliau selalu menyertakan bawahannya bersama-sama berperan dalam proses mengambil keputusan. Dengan hal ini keharmonisan antara pemimpin, antara bawahan yang diberlakukan sama hingga membangun suasana kerja yang kondusif. 5. Loyal. Nilai ini tidak bisa kita pisahkan dari Bapak Habibie, memimpin bangsa mengawali masa-masa awal reformasi pada tahun 1998. Bisa dibilang Habibie membangun kembali Indonesia dari kondisi terpuruk sejak runtuhnya Orde Baru. Bapak Habibie mengemban tugas yang berat untuk memulihkan ekonomi dengan segenap jiwa dan raga agar Indonesia bisa kembali berjalan hingga mendapat kepercayaan internasional. Yang keenam, adaptif. Seorang B.J. Habibie adalah salah satu sosok yang sangat luar biasa. Inovasinya untuk negeri ini sangatlah tak ternilai. Di tangannya Indonesia pernah memproduksi pesawat terbang sendiri. Walaupun berlatar belakang di industri Dirgantara, ia tetap dapat beradaptasi dengan baik dalam melaksanakan tugas sebagai presiden yang lebih kompleks. Yang ketujuh ialah kolaboratif. Pada saat B.J. Habibie dilantik pada tanggal 21 Mei tahun 1998, kondisi ekonomi Indonesia dapat dikatakan tengah porak-poranda. Namun B.J. Habibie berhasil membawa Indonesia keluar dari cengkraman krisis moneter
Salah satu cara yang digunakan B.J. Habibie adalah bekerja sama dengan IMF. Ini merupakan salah satu bentuk konkret dari nilai kolaboratif. Demikianlah aktualisasi dari nilai-nilai berakhlak yang terdapat dalam sosok Bapak B.J. Habibie. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.